Ratusan pengunjuk rasa dari Serikat Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Pekerja Buruh Indonesia atau KPBI yang hendak melakukan unjuk rasa di depan gedung MPR DPR dihadang pihak kepolisian dan tertahan di Jalan Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi unjuk rasa yang sudah memiliki izin ini terpaksa harus ditahan pihak kepolisian karena bertepatan dengan sidang umum tahunan MPR yang diselenggarakan di gedung DPR. Dalam aksinya mereka menuntut kepada Dewan yang sedang melakukan sidang tahunan MPR untuk menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Nah, aksi hari ini kita sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian dengan kita membuat surat pemberitahuan sekitar 4 hari yang lalu, tapi pihak kepolisian Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan STTP. Tadi pagi kawan-kawan dari semua titik pemberangkatan itu diblokade oleh pihak kepolisian. Nah, itu satu poin, dan kami mengecam tindakan kepolisian yang anti terhadap aksi massa pada hari ini dan pihak kepolisian yang melanggar aturan undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum pada hari ini. Meski aksi tersebut berjalan lancar dan kondusif, namun tetap mendapat penjagaan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas menuju Gerbang Pemuda menuju Senayan ditutup. Muhammad Ridwan, JAK TV. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait buruh tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan versi pengusaha. Saya ke Bu Nining selaku Ketua Umum Konfederasi Kasbi. Bu, hari Jumat lalu ada teman-teman buruh yang melakukan demo. Ada beberapa yang ditangkap. Sejauh ini seperti apa update-nya, Bu? Ya, pertama di dalam alam demokrasi ini kita punya bentuk keprihatinan dalam kekuasaan hari ini, di mana kaum buruh bersama rakyat, karena yang turun hari itu adalah tidak hanya buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan, dalam rangka menuntut bagaimana mendorong agar tidak ada revisi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan versi pengusaha dan pemerintah. Nah, di mana dalam aksi itu belum sampai ke titik kumpul di depan TPRI, dengan mata kepala saya sendiri melihat begitu beringasnya Resmob menangkap dengan paksa, terus kemudian memeriksa bahkan menggeledah kaum buruh yang mau melakukan menyampaikan aspirasi, artinya kritik terhadap pemerintah gitu kan. Nah, pada hari Jumat itu 16 Agustus menjelang hari kemerdekaan, 21 orang ditangkap dibawa ke Polda Metro Jaya. 21 orang begitu, Bu. 4 orang ditangkap juga dibawa ke pos Pamdal DPR RI. Di sana mereka dipukul, diludahi, ditampar kayak gitu kan, padahal sangat bertentangan apa yang disampaikan oleh Presiden ketika berpidato. Kita harus menerima kritikan keras, tapi ketika buruh dan rakyat ingin turun ke jalan, justru di daerah-daerah, di kota-kota, di Cakung, di Tanjung Priuk, di Bekasi, di Tangerang, semua diblokade agar tidak boleh menyampaikan aspirasi. Artinya ini kan bertentangan dengan spirit reformasi negara kita. Baik, Bu Nining, sudah dibebaskan teman-teman dari para serikat buruhnya begitu? Ya, pada tanggal 16 Agustus itu atas desakan, karena penangkapan itu adalah tidak ada landasan hukum yang kuat dan apalagi hanya berbicara tentang bahwa ini ada kegiatan nasional bertepatan Presiden pidato. Artinya itu tidak boleh dilakukan seharusnya di aparat kepolisian. Pada sore hari, karena sore itu adalah kita mau melakukan demonstrasi ke Polda Metro Jaya, yang akhirnya dari komunikasi yang baik pada sore dan malam harinya semua dibebaskan. Sudah dibebaskan begitu ya? Baik. Baik, Pak Supriyatno, ini terkait dengan aksi buruh dan adanya revisi. Apakah memang benar ini ada beberapa revisi yang sempat ditolak oleh teman-teman buruh? Memang dari pengusaha atau seperti apa, Pak? Kalau Undang-Undang 13 2003 itu sebenarnya undang-undang yang sama-sama pengusaha maupun pekerja ada tidak puasnya. Jadi pekerja juga ada yang tidak puas terhadap undang-undang itu, dan ada beberapa item sebenarnya kita ketemu, tapi ada juga beberapa item yang tidak ketemu. Salah satu yang tidak ketemu sebenarnya adalah kompensasi pasca bekerja, seperti misalnya pesangon, penghargaan masa kerja dan sebagainya. Tapi isu-isu sampai pada penolakan sebenarnya domainnya bukan domain pengusaha, karena sebenarnya kan inisiatif atau pemrakarsa daripada undang-undang itu kan harusnya adalah pemerintah. Jadi pemerintah butuh investasi, pemerintah katanya butuh flexi hours dan sebagainya. Jadi
isu bahwa itu versi pengusaha itu agak sulit untuk dikatakan bahwa iya, tapi pemerintah sebenarnya punya willingness untuk ada perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik gitu. Baik. Tapi saya gini, mau mengatakan kenapa kita menyatakan bahwa ini versi pengusaha dan pemerintah. Pertama, dari mana ide itu? Pertama kita bisa lihat ada laporan analisis dan evaluasi hukum terkait ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM 2018. April 2019, Bank Dunia mengeluarkan bagaimana ada fleksibilitas tentang persoalan ketenagakerjaan. Di antaranya di negara-negara berkembang, khususnya model Indonesia, bagaimana bicara tentang persoalan pesangon, fleksibel tenaga kerja yang upahnya dibayar murah, mereka mudah di PHK, tapi mereka mudah didapatkan, kan kayak gitu. Terus kemudian juga bicara tentang persoalan bagaimana memberikan keleluasaan tentang persoalan lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan outsourcing. Karena tanggal 1 Agustus 2019 kemarin pemerintah kita mengeluarkan Permenaker nomor 11 tahun 2019 tentang kemudahan yayasan-yayasan atau lembaga sebagai penyalur tenaga kerja. Nah, terus kemudian 13 Juni 2019 Presiden mengumpulkan asosiasi pengusaha baik Kadin, Apindo, terus kemudian HIPMI, terus kemudian diturunkan disambut oleh pemerintah sendiri bahwa Undang-Undang 13 adalah kanebo kering kan gitu, yang menganggap bahwa itu kaku gitu. Padahal Undang-Undang 13 adalah sangat fleksibel di mana buruh kita ada sistem kerja kontrak, alidaya atau outsourcing, belum lagi peraturan nomor 36 tahun 2016 yang dikeluarkan tentang pemagangan yang nasib buruhnya juga semakin tidak punya kepastian kerja, termasuk PP nomor 78 tahun 2015 tentang persoalan upah yang kemudian kenaikannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal kalau kita bicara upah kaum buruh dan rakyat Indonesia berdasarkan pertumbuhan ekonomi, berarti kita menganggap bahwa manusia itu adalah sama seperti barang dan mesin, kan kayak gitu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom. Gerbang